Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, kita masuk ke materi yang kedua. Kita akan belajar tentang fungsi dan korespondensi. Apa sih yang membedakan keduanya? Nah, di sini akan kita bahas perbedaan di antara fungsi dan korespondensi. Disimak ya. Iya, pertama fungsi, istilah lainnya adalah pemetaan, ya. Jadi istilah lain dari fungsi adalah pemetaan. Di antara 4 gambar ini yang merupakan fungsi adalah yang nomor 1. Inilah yang dikatakan nomor fungsi. Maksudnya inilah yang dikatakan gambar fungsi ya. Nomor 2, 3, 4 dikatakan tidak fungsi. Kenapa? Karena fungsi mempunyai syarat, yaitu 1, syaratnya adalah anggota domain. Nah, ini perlu dikotakin ya. Jadi syarat ini hanya untuk anggota domain. Mana anggota domain? Di lingkaran yang pertama ini anggota domain. Ini anggota domain, ini anggota domain, ini saya tandain D ya. D ini sebagai domain ya, saya tulis lah ya. Domain, ini juga domain ya. Nah, domain itu syaratnya ada 2. Ya, syarat fungsi ada 2. Anggota domain tidak boleh selingkuh yang pertama. Selingkuh itu istilah lainnya memilih lebih dari 1. Sekarang kita lihat di antara 4 gambar ini mana yang melanggar syarat pertama. Ya, kalau kita lihat di sini, gambar pertama anggota domain tidak ada yang selingkuh. 1 milih angka 5, 2 milih angka 6, 3 angka 7. Di antara 1, 2, 3 tidak ada yang memilih 2. Ya, jadi ini bisa dikategorikan fungsi atau memenuhi syarat pertama. Sekarang kita lihat gambar yang kedua. Di antara anggota domain ada 2, 3, 5. Apakah ada yang selingkuh? Oke, syarat pertama terpenuhi. Ya, untuk sementara gambar 2 dibilang fungsi ya, untuk sementara ya. Kita lihat gambar yang ketiga. Di gambar yang ketiga tidak termasuk atau tidak memenuhi syarat pertama karena ada anggota domain yang selingkuh memilih lebih dari 1 pasangan di daerah kodomain. Ya, lihat di sini angka 3 memilih bercabang 3 kali. Ya, ini tidak fungsi atau melanggar atau tidak memenuhi syarat dari nomor 1. Begitu juga nomor 4, tidak terpenuhi karena ada anggotanya yang selingkuh yaitu 4. Nah ya, itu syarat pertama. Dari syarat pertama, 3 dan 4 jelas bukan fungsi atau bukan pemetaan ya. Sekarang kita tes lagi di syarat yang kedua bahwa anggota domain adalah tidak boleh jomblo. Tidak, dilarang itu kan tidak boleh ya. Tidak boleh jomblo. Nah, sekarang kita lihat mana yang jomblo. Kalau tadi nomor 3 dan nomor 4 itu tidak perlu dilihat lagi ya karena itu sudah tidak fungsi ya karena sudah tidak memenuhi syarat dari nomor 1. Nah, sekarang tinggal 2 kandidat kita yang harus kita seleksi dari syarat yang kedua. Syarat kedua bahwa anggota domain 1, 2, 3 tidak boleh jomblo. Alhamdulillah di nomor 1 tidak ada yang jomblo. Semua dapat pasangan ke daerah kodomain. Berarti nomor 1 juga memenuhi syarat nomor 2 ya. Syarat yang kedua tidak terpenuhi ya. Maka dari itu nomor 2 tidak dikatakan fungsi atau pemetaan. Kenapa? Karena ada 5 jomblo ya, tidak mempunyai pasangan. Jadi itu syaratnya ya. Nah, sekarang coba saya tanya, misalkan ya, ini ada relasi P, ini ada Q. Ini misalkan A, B, C, ini 1, 2. Semua A memilih 1, B memilih 1, C juga memilih 1. Pertanyaan saya, apakah ini fungsi atau bukan? Atau bukan? Ya, kira-kira menurut kalian ini fungsi atau bukan? Ya, coba kita lihat apakah dia melanggar 2 syarat yang ditentukan. Anggota domain dilarang. Anggota domain pertama dilarang selingkuh. Mana yang domainnya? Ya, lingkaran yang pertama kan sudah diajarin. Ini adalah domain. Lingkaran yang pertama dinamakan domain atau daerah asal. Ya. Nah, kita lihat daerah asalnya ada yang selingkuh atau tidak? Tidak ada ya. A-nya milih 1, B-nya milih 1, C-nya milih 1. Lalu kita menemukan, Pak ini selingkuh satunya.
satu domain bukan. Nah, sedangkan syarat fungsi hanya untuk anggota domain. Jadi kalau domain selingkuh nggak masalah, ya. Jadi yang nggak boleh selingkuh hanya anggota domain, ya. Nah, di sini syarat nomor 1 terpenuhi. Sekarang kita lihat nomor 2 ada yang jomblo atau enggak. Di nomor 1 ini juga tidak ada yang jomblo. Berarti syarat 2 juga terpenuhi. 2 syarat terpenuhi, maka dia dikatakan fungsi, ya, atau pemetaan. Gampang ya? Oke, kita lanjut lagi. Fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa syaratnya, ya, ditampilkan lagi supaya ingat bahwa anggota domain, ya, untuk fungsi anggota domain, ya, dilarang selingkuh dan dilarang jomblo. Nah, sekarang pertanyaannya ini contoh soal. Perhatikan relasi di bawah ini, perhatikan hubungan, ya. Yang pertama adalah hubungan dari ibu ke anak. Ibu ke anak. Berarti secara nggak langsung karena ibu disebut duluan, ibu sebagai domain. Anak sebagai kodomain. Ya kan? Nah, saya buat lingkaran untuk mengisi nama-nama ibu sedunia. Dan saya akan buat lingkaran untuk mengisi nama-nama anak sedunia. Nah, andaikan misalkan saya di sini tulis Ibu Rina, ya kan? Atau Ibu Susi, misalkan anaknya Ibu Rina itu misalkan ada Andi, ada Dita gitu kan. Nah, ada Rika. Nah, si Rika ini anaknya Bu Susi. Nah, artinya begini. Bu Rina itu punya 2 anak. Ya, maka milih 2. Bu Susi milih 1 anak karena anaknya memang cuma 1. Ada misalkan Bu Ida. Bu Ida nggak punya anak, misalkan ya. Nah, maka dia tidak bercabang gitu ya. Apakah ini dikatakan fungsi? Tidak, ya. Secara logika ini tidak dikatakan fungsi. Kenapa? Karena domain itu ibu. Karena setiap ibu pasti punya lebih dari 1 anak. Atau ada yang 1, atau yang nggak punya anak juga ada. Gitu. Tapi ketika dibalik, yang relasi yang B, ya, anak ke ibu, ya, ini logika bermain ya. Logika berpikir. Berarti domainnya anak di sini ya. Nah, sekarang kita taruh anak sedunia di domain dan ibunya ada di sini. Nah, anggaplah ini misalkan anaknya Andi. Terus Andi ada punya kakak namanya Dita. Andi kan cuma punya 1 ibu kandung. Ya kalau soal ngomongin ibu tiri pasti banyak. Ya ini yang kita omongin adalah ibu kandung ya. Bahwa Andi ibu kandungnya cuma 1. Semua orang di dunia ini mempunyai ibu kandung 1. Nah, kesimpulannya adalah kalau relasi dari ibu ke anak itu bukan fungsi, ya. Ini bukan fungsi. Kenapa bukan fungsi? Jadi tergantung di mana letak domainnya. Karena ini domainnya si ibu, maka ibu itu kan bisa punya 2 anak, 3 anak, 7 anak gitu ya. Ya, jadi tergantung letak domainnya, ya. Siapa domainnya? Kalau domainnya anak itu difungsi namanya ya. Ya, kalau letak domainnya anak itu fungsi. Kenapa? Karena setiap anak mempunyai ibu kandung 1 ya. Nggak mungkin ada anak yang nggak punya ibu kandung. Misalkan Dita nggak punya ibu kandung, nggak mungkin ya. Atau ada yang ibu kandungnya 2, nggak mungkin juga. Nggak mungkin misalkan ibu ini lahirin kepalanya, ibu yang ini lahirin kakinya, kan nggak mungkin ya. Jadi kalau ibu ke anak itu bukan fungsi, tapi kalau anak ke ibu itu fungsi. Apakah ada contoh untuk memancing kalian untuk berpikir? Saya kasih contoh instrumen yang lain ya. Misalkan orang dengan jenis kelamin. Orang dan jenis kelamin. Atau kita balik, jenis kelamin dan orang. Jenis kelamin dan orang. Ya. Manakah di antara 2 ini yang merupakan fungsi? Nah, sekarang kita logika ya. Kalau yang pertama orang dan jenis kelamin berarti orangnya domain ya. Nah, di sini adalah orang. Pokoknya siapa aja deh. Nah, ini jenis kelamin ada 2, L atau P, laki-laki atau perempuan. Siapa aja di sinilah, anggaplah misalkan si Adi gitu ya. Adi jenis kelaminnya apa? Laki-laki. Gak mungkin kan dia 2, ya.
Artinya kalau orang di domain, dia fungsi. Kenapa? Karena setiap orang nggak mungkin milih kelamin dua. Atau ada yang nggak punya kelamin. Ya kan? Tapi ketika dibalik, yang di domain adalah kelamin, P gitu kan. Di sini baru nama orang. Nah, ini bukan fungsi. Kenapa? Karena yang jenis kelaminnya laki-laki banyak. Gak hanya Ardi doang, ya kan? Yang jenis kelamin perempuan juga banyak. Nah, itu bedanya di situ. Mana yang fungsi? Yang fungsi adalah orang dan jenis kelamin, ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, membuat banyaknya fungsi. Di sini sudah saya siapkan gambar-gambar yang mungkin kita bisa sama-sama memasang-masangkan ya. Jadi tugas kamu di sini nanti akan memanah-manah. Jadi buatlah panah memanah jadi beda. Jadi kalau misalkan ini jadi yang penting panah-panahan kamu itu merupakan fungsi ya. Di sini diketahui, oh ini maaf, ini tidak sesuai dengan apa yang dibuat soal ya. Di sini P235 tapi di sini P-nya 123. Maaf, ini mungkin belum dirubah. Tapi anggaplah 123 ini sebagai 235 ya. AB ini 13 ini anggaplah AB ya. Nah, kita akan memasang-masangkan ya, memasang-masangkan kira-kira berapa banyak bisa kita buat. Contoh begini misalkan. Pokoknya kamu bebas memasang-masangkan kemana aja yang penting pemetaan atau fungsi. Ingat syarat fungsi adalah anggota domain. Nah, ini domainnya P ya. Tidak boleh selingkuh dan jomblo ya. Jadi misalkan 1 ke 1 ya kamu bebas ya gambarnya 1 ke 1, 2 ke 3 gitu kan. Ah 3 nggak mau nggak bisa. Kan tadi syarat fungsi. Jadi kamu disuruh membuat gambar pemetaan ya atau fungsi sebanyak-banyaknya dari dua himpunan ini gitu loh. Jadi bebas tapi nggak boleh ada yang sama. Maksudnya kalau udah itu ya udah jangan dibikin lagi. Ini tiganya nggak bisa dikosongin karena syarat fungsi nggak boleh jomblo ya. Dua ini nggak boleh milih dua kali karena syarat fungsi tidak boleh selingkuh ya. Ini tiganya ke satu lagi nggak apa-apa. Satunya selingkuh pak nggak masalah. Satu itu adalah kodomain. Di sininya kodomain. Kalau di sini domainnya. Atau bisa juga gambarnya kita bikin satunya ketiga. Yang penting selama itu pemetaan nggak boleh-boleh saja. Duanya ke satu, tiga juga ke satu boleh. Ya, 1 ke 1, 2 ke 1, 3 ke 1 juga boleh, ya kan? 1 ke 3, 2 ke 3, 3 ke 3 juga boleh ya. Yang penting selama P-nya itu tidak boleh selingkuh, ya. Kita bikin lagi gimana ya? Kira-kira yang enak ya. Misalkan satunya ke 1 gitu kan. Duanya ke 3, 3 juga ke 3. Satu 1 ke 3 gitu ya, 1 ke 3, ayo kita pikirin sama-sama. 2 ke 1, 3 ke 3 gini ya, ini juga bisa. Satu ke mana lagi? 1 ke 1 ya. 1 ke 1, 2 ke 1, 3 ke 3. Nah, ini juga bisa ya. 1 ke 3, 1 ke 3, 2 ke 1, 2 ke 3 yang belum ya. 1 ke 3, 2 ke 1 udah nih di sini nih. 3 ke 3 sudah. Satu ke oh tiganya ke 1 ya. Tiganya ke 1 belum nih. 1 ke 3, tiganya ke 1, duanya ke 3. Nah, ini belum nih ya. 1 ke 3, 3 ke 1. Ya, ini belum. Jadi ada 8 yang bisa kita buat. Ya, kalau misalkan kalau soalnya kayak begini, tentu capek. Kalau misalkan soalnya kayak begini, buatlah kira-kira kalau berapa gambar yang bisa kalian buat kalau anggota P-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 banyak gitu anggotanya. Anggota Q-nya A, B, C, E gitu kan. Ini mungkin berat buat kita karena menghabiskan waktu gitu kan. Nah, ada cara rumus yang simpel ya. Kita tinggal hitung aja. P itu anggotanya berapa orang? Di sini. 3, oke catat. P-nya 3. Q-nya berapa orang?
2 gitu kan. Nah, kalau yang ditanya dari P ke Q, ya, karena nanti kalau dari Q ke P beda lagi. P ke Q berarti rumusnya adalah Q pangkat P. Nah, Q pangkat P. Berapa Q-nya? 2, tulis 2. P-nya adalah 3, berarti 2 pangkat 3, berarti 2-nya diulang 3 kali, 2 kali 2 kali 2, sebanyak 3 kali, 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Makanya pas ada 8 gambar ya. Nah, sekarang kita, nah, sama kayak tadi, dari P-nya 235, Q-nya AB, tapi ini dari Q ke P. Nah, kalau pakai gambar, kayak tadi dicobakan satu-satu ya, tapi kita coba pakai rumus. Di sini P-nya adalah 3, 3 orang di sini ya. Q-nya adalah ada berapa orang Q? Ada 2 orang. Yang ditanya adalah banyaknya pemetaan atau fungsi yang bisa kita buat. Kalian bisa gambar sendiri kalau penasaran ya. Mungkin sama hasilnya. Banyaknya fungsi rumusnya dari Q ke P ya. Dari Q ke P. Rumusnya adalah P pangkat Q. Ya, berarti P-nya adalah 3. Dipangkatkan 2 sama dengan 3 kali 3. 3 kali 3 adalah 9. Bukan 3 kali 2 ya. 3 pangkat 2 itu 3 kali 3 sama dengan 9. Jadi nanti akan ada 9 gambar. Nggak percaya silahkan dibuktikan ya. Nah, kalau misalkan nanti soalnya banyak himpunannya. Misalkan P-nya ada 8 orang. Ya, 8 orang. Terus Q-nya ada 5 orang. Gitu kan berat buat kita ya untuk menggambar yang banyak banget. Nah, ini caranya berarti kalau dari P ke Q. Q pangkat P. Berarti 5 pangkat 8. 5 kali 5 kali 5. Tinggal hitung deh berapa banyaknya. Ya. Jadi rumusnya adalah gini. Saya tulis rumusnya bahwa banyaknya pemetaan dari A ke B. Misalkan dari A ke B ya. Dari A ke B adalah dibalik B pangkat A. Tapi kalau dari B ke A, dibalik juga A pangkat B. Inilah rumus menghitung banyaknya pemetaan atau fungsi yang bisa kita buat. Oke, sekarang kita masuk ke korespondensi satu-satu. Kalau kita lihat gambar, ini merupakan contoh dari korespondensi. Ya, kelihatan kan ya? Ini adalah contoh korespondensi. Ini yang korespondensi saya checklistin. Ya, kenapa 3 ini dikatakan korespondensi? Kita lihat syaratnya di sini. Karena korespondensi punya syarat juga. Syaratnya adalah anggota domain dan kodomain. Nah, ya, di sini kata kuncinya nih. Inilah yang membedakan fungsi dan korespondensi. Kalau fungsi syaratnya hanya untuk domain, tapi kalau korespondensi syaratnya berlaku untuk dua-duanya. Artinya ketika kamu menemukan gambar, misalkan ada di sini A, B gitu kan, di sini 1. Nah, semua milih angka 1. Ini fungsi benar. Selama anggota domain ini nggak ada yang selingkuh, selama anggota domain juga nggak ada yang jomblo, ini fungsi. Tapi bukan korespondensi. Kenapa? Kalau korespondensi, anggota kodomain juga nggak boleh selingkuh. Nah, makanya ini ya bukan korespondensi. Kenapa? Ini selingkuh. Ya, artinya kalau korespondensi baik domain maupun kodomain sama-sama tidak boleh selingkuh. Artinya mereka berdua harus setia. Coba kita lihat di sini contoh-contoh korespondensinya. Pasti setia. 1 ketemu A, 2 ketemu C, 3 ketemu B gitu kan. 1 C. Nah, ini bukan korespondensi. Ya, di mana letak dia bukan korespondensi? Nah, ini ada bercabang, selingkuh ya. Ini di mana letak dia nggak korespondensi? Ada yang jomblo. Ya, kan kodomain. Nah, iya memang syarat korespondensi anggota kodomain juga nggak boleh. Gitu. Syaratnya sama, cuma beda perlakuan aja. Kalau fungsi anggota domain yang nggak boleh syaratnya. Tapi kalau korespondensi dua-duanya. Ya. Nah, nomor 4 ini korespondensi karena semua mempunyai satu pasangan. Itulah kenapa dinamakan korespondensi satu-satu. Mereka mempunyai pasangan satu-satu, baik domain maupun kodomain. Jadi istilah korespondensi itu sama aja istilah setia. Ya, setia sepanjang jalan gitu ya. Jadi nah, karena si korespondensi ini setia, yang mempunyai pasangan satu persatu, maka banyaknya himpunan A itu harus sama dengan banyaknya himpunan B. Sepakat nggak nih kira-kira? Nalar nggak maksudnya nih? Contoh,
Misal anggota A-nya ada 2 orang, A sama B. Anggota anggota A ya. Ini anggota B ada 3 orang, 1, 2, 3. Jumlahnya beda, yang ini 2 orang, yang ini 3 orang gitu kan. Nah, kalau beda orangnya gimana caranya kita mau setia? Ya kan? A-nya ke 1, B-nya ke 2. Nah, ini 1 per siapa? Gitu loh. Maka ngerti ya? Makanya syarat korespondensi jumlah anggota yang ada di A itu harus sama dengan jumlah anggota yang di B. Baru bisa dikorespondensikan, ya. Jadi ketika ada soal misalkan soalnya kayak begini, coba bikin korespondensi dari ini misalkan A, B, 1, 2, 3, bikin korespondensi nggak akan bisa dibikin korespondensi selama dia beda jumlahnya, ya. Oke, saya harap kalian mengerti semua bahwa korespondensi itu saling setia karena dari itu jumlahnya harus sama besar supaya sama-sama saling setia. Contoh nih lihat ya di sini. Ini jumlahnya 3 orang, di sini jumlahnya 4 orang, nggak bakalan bisa korespondensi. Ya, ini tiga bisa, kemungkinan bisa, ini juga bisa. Nah, kalau yang jumlahnya beda, nggak akan bisa korespondensi. Karena yang satu itu kalau nggak selingkuh ya jomblo gitu. Paham ya? Oke, kita lanjut. Ya, fungsi dalam kehidupan sehari-hari ini bukan fungsi ya. Kita sudah masuk ke korespondensi. Maaf, ini salah. Ini bukan fungsi tapi korespondensi yang kita maksud. Ini syaratnya saya terbitkan lagi. Kita masuk ke contoh soal. Perhatikan relasi di bawah ini. Ada 3 relasi. Yang pertama adalah relasi dari orang ke golongan darah. Berarti yang disebut duluan domain ya. Orang ke golongan darah. Domain adalah orang. Ya, di sini adalah golongan darah. Ini domainnya, ini kodomainnya, ya. Kalau di sini orang, golongan darah kan ada 5 ya. A, B, maaf ada 4. A, B, O gitu ya. Nah, ada 4 golongan darah. Anggaplah di sini Adi. Adi golongan darahnya apa? A, gitu kan. Ada nggak orang yang punya 2 golongan darahnya? Nggak mungkin. Setiap orang pasti punya 1 golongan darah, ya. Jadi, kalau dari orang ke golongan darah ini dikatakan fungsi. Apakah ini korespondensi? Bukan. Ya, kenapa bukan? Karena yang golongan darah A banyak nih, nanti dia akan selingkuh. Ya. Relasi dari siswa ke wali kelas. Nah, siswa yang disebut duluan berarti di sini seluruh siswa, di sini wali kelasnya. Pertanyaan saya kalau dari siswa ke wali kelas, siswa dihubungkan ke wali kelas. Apakah ada siswa yang mempunyai 2 wali kelasnya? Nggak mungkin, ya. Misalkan si A gitu ya, si A wali kelasnya saya sama siapa gitu ya. Jadi nggak mungkin setiap orang pasti wali kelasnya satu, si ini si ini gitu ya. Tapi ketika dibalik, wali kelas yang domain, orangnya yang di sini, siswanya di sini. Nah, wali kelas itu punya siswa kan banyak, ya. Ini bukan fungsi. Dan ini juga bukan korespondensi, ya. Ini berbeda. Nah, yang merupakan korespondensi adalah yang C. Yang C ini adalah korespondensi. Nah, korespondensi setiap negara mempunyai satu bendera kebangsaan. Jadi misalkan negara Indonesia gitu ya, benderanya adalah merah putih gitu. Nah, misalnya negara Malaysia benderanya kayak begini. Ya, jadi ini Indonesianya juga nggak bisa selingkuh karena memang cuma satu bendera. Bendera juga nggak ada yang selingkuh karena bendera ini hanya milik Indonesia, bukan milik siapa-siapa, bukan tidak milik negara yang lain ya. Oke, lanjut. Intinya adalah setiap korespondensi pasti fungsi. Tapi setiap fungsi belum tentu korespondensi ya. Itu perbedaan dan kesimpulan hari ini. Kita masuk ke pembahasan yang ketiga yaitu pembahasan soal-soal yang akan kalian sebagai latihan. Soal selanjutnya, perhatikan gambar di bawah ini yang merupakan fungsi atau pemetaan. Syaratnya ada 2, selingkuh atau jomblo. Untuk anggota domain ya, tolong yang lengkap ya. Nah, lihat di sini domainnya ini saya kasih tanda ini domain, berarti nggak boleh selingkuh ya. Ini domain, ini juga domain. Kita lihat di sini gugur karena ada satu yang jomblo. Jadi ini bukan fungsi. Ini bisa ya di antara ini nggak ada yang selingkuh dan nggak ada yang jomblo. Ini ada yang selingkuh dan ini ada yang jomblo. Jadi jawaban kita adalah yang C ya. Lanjut soal selanjutnya.
Relasi-relasi di bawah ini yang merupakan pemetaan. Nah, domainnya ada di angka depan. 2, 1, 0, min 1. Ini pemetaan. Karena di depan nggak ada yang berulang. 2, 1, 0, min 1. Kalau yang berulang itu yang bukan fungsi. 2, 1, 1. Nah, ini berulang nih, saya tandain ya. Artinya berarti 1 ini milih 2 kali kan? Nah, syarat fungsi kan nggak boleh selingkuh. 2, 2, 2, 2. Nah, ini 2-nya milih berkali-kali nih, saya tandain ya. Ini nggak bisa lagi, maksudnya sudah kotor. Ya, jadi ini 1 ke 8 juga kita tinggal lihat depannya saja, berulang atau enggak. 1 ke 2, 1, 2, 3, 5, 2 lagi. Nah, di sini ada sama di 2 nih. Artinya 2-nya milih 2 kali kan? Nah, syarat untuk pemetaan kan nggak boleh selingkuh. Kita lanjut ke soal selanjutnya, melihat grafik fungsi mana kira-kira yang merupakan fungsi. Ya. Nah, ini adalah sebagai domain yang tiduran ini adalah sebagai domain yang saya bulatkan. Ya. Kalau yang ini merupakan fungsi, ya, kenapa? Karena misalkan di sini 1, berarti dia milih di sini. Kalau dia milih 2, berarti dia milihnya di sini. Maka dia menjadi garis, gitu ya. Kalau ini misalkan di sini 1, gitu ya. Ya, kayaknya sepertinya ini soal nomor 6 ini tidak yang ditanyakan yang bukan yang fungsi, tapi yang bukan yang fungsi, tapi yang bukan fungsi. Ini termasuk fungsi ya, saya namain di sini ya. Ini fungsi. Setiap anggota domain memilih 1, ini juga sama. Misalkan di sini ada anggota domain min 3, berarti dia cuma milih di atas karena garisnya lewat cuma 1. Ini juga sama, dia milih di atas 1, di sini juga 1. Jadi nah ini yang enggak ya. Misalkan di sini ada angka 2. Nah, angka 2 milih di atas sama di bawah karena garisnya lewat di situ ya. Jadi ini yang bukan fungsi. Ini fungsi, ini juga fungsi. Nah, jadi ini yang ditanya bukan fungsi ya, saya tambahin di sini. Yang bukan fungsi. Yang bukan fungsi adalah yang nomor 4. Jadi jawabannya adalah yang D ya. Untuk soal selanjutnya nomor 7. Nah, ini banyaknya pemetaan yang mungkin dari M ke N. Nah, tadi kan sudah diajarin ya. M itu berapa orang? 4. N-nya orang, anggotanya 3. Berarti dari M ke N dibalik N pangkat M. Nah, N-nya berapa? 3 pangkat 4. Berarti 3-nya ada 4 kali. Dikaliin ya. 3-nya ada 4 kali. 3 kali 3 kan 9. 3 kali 3 9. 9 kali 3 hasilnya 80. 81. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Oke, lanjut lagi soal nomor 8. Yang termasuk ke dalam fungsi adalah siswa dengan nomor rekening KJP ya. Ini yang ada di depan ini adalah bagian domainnya. Nih ya, berarti nggak boleh selingkuh. Kalau misalkan domainnya adalah siswa, terus di sini nomor rekening KJP, ini bukan fungsi. Kenapa? Karena di antara siswa ini ada yang nggak dapat KJP. Atau di antara ke semua siswa ini ada yang nomor rekeningnya 2. Gitu ya, karena mungkin bikinnya 2 kali gitu ya misalkan. Ini berarti bukan fungsi. Kita lihat lagi soal nom yang B, setiap orang dengan jenis kelamin ini fungsi. Karena setiap orang mempunyai satu jenis kelamin dan tidak ada yang tidak punya jenis kelamin ya. Setiap siswa dengan mata pelajaran yang disukainya itu juga bukan fungsi. Kenapa? Karena siswa itu bisa milih 2 atau 3 mata pelajaran yang dia sukai. Atau ya ada yang nggak sama sekali. Siswa dengan golongan darahnya juga fungsi ya. Siswa dengan golongan darahnya. Jadi yang merupakan fungsi adalah yang B bisa, yang D juga bisa ya. Oke, lanjut lagi nomor 9. Ini soal korespondensi ya. Diberikan pasangan-pasangan himpunan berikut dan di sini kamu cari anggotanya dulu. Bilangan prima yang genap. Bilangan prima itu kan 2, 3, 5, 7 gitu kan. Yang nggak bisa dibagi. Nah, bilangan genapnya cuma 1 yaitu 2. Ya, angka 2 anggotanya. Kalau misalkan ini bilangan ganjil yang kurang dari 5 berarti 1 ganjil ya. 3 kurang dari 5. 5 nggak ikut ya kan di bawah 5. Nah, kita lihat yang K, huruf pembentuk kata aman. Kalau mau ngetik aman berarti tombolnya apa aja yang diketik? A, M, tombol A lagi berarti nggak usah ditulis lagi N. Nah, ini ada 3 kata pembentuk ya. Jadi ada 3 orang ya. Kalau ini juga yang ini bawahnya adalah 024 juga 3 orang.
Untuk yang nomor 3 yang di bawah 10 tapi kelipatan 5 berarti 5 udah 5 doang gitu ya. Kan kelipatan 5 ya perkalian 5, 5, 10, 15, 20, 25 gitu kan. Cuma di bawah 10 ya 5, nah 10 harusnya 10 tapi kan di bawah 10 dia mintanya. Faktor dari 6, nah 1 kali 6 perwakilannya aja. 2 kali 3 berarti ada 6, 2, 3. Pertanyaannya, di antara pasangan-pasangan 1, 2, 3 mana yang bisa dikorespondensi satu-satu? Ingat nggak tadi saya bilang bahwa syarat anggota A untuk korespondensi itu harus sama gitu. Gimana mau setia korespondensi satu-satu itu saling setia. Gimana mau setia kalau jumlahnya beda? Jadi jumlahnya harus sama ya. Nah, ini mana yang sama? Jadi yang nomor 2 ini yang sama. Hanya nomor 2. Jadi jawabannya adalah yang C. Kalau kita lihat kan, kalau nomor 1 ini jumlahnya 1, ini jumlahnya 2. Yang ini sama-sama 3, yang ini 1, yang ini 4. Ya. Jadi jawabannya adalah hanya 2. Lanjut, soal terakhir. Seorang pedagang membuat daftar harga menggunakan kode sandi. Kode diambil dari kata selimut opa. Sekarang saya tulis ya. Selimut opa. Dan berkorespondensi satu-satu, berarti mereka berpasangan satu-satu dengan angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini saya garis-garis supaya tahu pasangannya. Nah ya. Nah, yang ditanya adalah berapa jika sebuah barang mempunyai kode Paul Males, maka barang itu adalah, nah kodenya adalah Paul Males, tinggal dicocokin saja, ini gampang banget. Ya, Paul Males. Nah, itu yang mana P berapa nih? 8. Berarti di sini 8. Semuanya 8 ya. Terus nanti setelah PA berarti 9. Setelah AU berarti 5. Lihatnya di sini nih. Lihatnya dari sini. Ya. L-nya adalah 2. M-nya adalah 4. A-nya adalah 9. L-nya adalah 2. E-nya adalah 1 dan S-nya adalah 0. Sehingga kalau kita gabung adalah 895.249.210. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, bisa dimengerti? Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.